Halo guys, what's up? Kembali lagi di channel gua Alfian Adisa. Di sini gua Al. Oke, di sini gua akan membawakan lagi sebuah cerita yang ada di Jogja, cerita horormu. Jangan lama-lama. Sebelum videonya jangan lupa di subscribe, like, comment, share ke teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya, cerita horormu. Kisah ini dialami oleh sebut saja Pardi di tahun 1990-an, yang waktu itu masih berusia cukup muda. Pardi ini adalah seorang pedagang kecilan di salah satu pasar daerah Bantul. Namun, Pardi yang memulai usaha dagang ini sering mengalami kerugian. Waktu demi waktu berdagang hingga berganti jenis barang yang didagangkan, usaha Pardi tetap menemui kegagalan. Hingga suatu hari, Pardi pun berkeluh kesah kepada seorang temannya. Temannya pun menyarankan untuk melakukan lelaku atau tirakat di pantai selatan. Mungkin karena tergoda akan hasil yang dijanjikan oleh omongan temannya, Pardi pun mantap untuk melakukan tirakat di daerah pantai selatan. Di suatu malam, Selasa Kliwon, ia segera saja melakukan lelaku tirakat seperti yang dianjurkan oleh temannya. Ya, mungkin di cerita ini tidak dituliskan secara detail tirakat yang dilakukan, tetapi pada intinya ia melakukan di pantai pinggir yang memang jauh dari keramaian. Tak hanya itu, bagian dari tirakatannya adalah ia berjalan mondar-mandir dari barat ke timur menyusuri pantai. Namun, suatu titik karena kelelahan, ia pun beristirahat dengan duduk di pasir pantai. Ia menghadap ke arah selatan memandang laut dengan ombak berdebur karena angin malam, dan saat melihat ke arah laut, tiba-tiba saja ia melihat sejenis titik cahaya muncul, tapi hilang dalam sekejap. Ia pun heran dengan cahaya itu, lalu muncul lantas menghilang hingga ketiga kali. Jadi menemukan titik-titik di ujung laut selatan. Pardi pun berpikir kalau setitik cahaya itu adalah hanya sekedar makhluk halus yang mau mengganggunya. Maka dari itu ia memilih untuk membiarkannya. Namun baru saja Pardi beranjak dari duduknya tadi, dia dikagetkan dengan suara tolong Kang, aku tulungono. Artinya, tolong Mas, aku tolongin. Pardi pun segera mencari asal dari suara itu. Tapi karena suara itu menghilang, Pardi kembali membiarkannya. Tetapi belum ada 1 menit, suara itu muncul lagi. Kang, aku tulungono, aku entenono. Aku Mas, aku tolongin, aku tungguin. Mendengar suara itu, Pardi lalu menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba aja sejenak tampak seorang perempuan di belakangnya yang membuntutinya. Dalam kegelapan malam, ia melihat siluet dari sosok itu. Tubuhnya ramping dan rambutnya tergerai lepas dan hanya memakai pakaian kemban. Melihat hal itu, tentu saja Pardi berhenti seraya bergumam. Loh, sopo kae? Saka ngendi wong kuwi? Loh, siapa itu? Dari mana orang itu? Kata Pardi. Tak lama kemudian, tibalah seorang perempuan
di hadapannya. Pardi melihat jelas perempuan itu memiliki paras cantik dan berusia cukup muda. "Kang, aku tulungono." "Mas, aku itu tolongin," ujar perempuan itu. Pardi hanya terdiam sesaat lalu menjawab, "Kowe njaluk tulung, ku kena apa? Kamu minta tolong itu kenapa?" "Yang njaluk tulung, gelem yo Kang, yang minta tolong, mau ya Kang," ujar perempuan itu sambil mencolek Pardi. "Perkara gelem itu gampang, nanging aku kudu ngerti perkarane. Tiwas aku nulungi, jebul ana wong sing merinani opo aku ora kocur. Perkara mau itu gampang, tapi aku harus tahu perkaranya. Nanti terlanjur aku menolong ternyata ada orang yang marah. Apa aku tidak malu?" ujar Pardi. "Ora Kang, percaya yo, percaya to wis. Mengko ndak belakani yo kowe wis saguh nulungi aku." "Tidak Mas, percayalah, nanti ada balasannya kalau kamu sudah menolongku," balas perempuan itu. Lagi-lagi ia mencolek Pardi sambil tersenyum melihat wajah yang cantik dan menggoda. Pardi pun menyanggupi untuk menolongnya. "Lah rak ngono, lega atiku Kang, kowe wis saguh kene, saiki lungguh kene." "Lah begitu, lega hatiku Mas." "Kamu sudah mau. Sekarang sini, duduk sini," ujar perempuan itu sambil memegang pergelangan tangan Pardi untuk mengajak duduk berdua di pasir. Seperti kerbau dicocok hidungnya, Pardi hanya menurut dengan ajakan perempuan itu. Saat Pardi melihatnya, perempuan itu hanya tersenyum manis padanya. Seketika Pardi berpikir, jangan-jangan perempuan ini sejenis dengan perempuan yang suka mencegat lelaki melintas di malam hari. Lebih-lebih ia tampak sendirian berada di pinggir pantai. Tidak ada seorang pun yang menemaninya, namun Pardi memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. "Kowe kuwi sapa? Lan omahmu ngendi? Kamu itu siapa? Dan di rumah kamu itu di mana?" ujar Pardi. "Aku cah kene wae Kang, neng aku dudu bangsane kae lho sing hihihihi. Aku orang sini saja Mas, tapi saya bukan sejenis itu loh yang hihihihi." Maksudnya yang setan, ujarnya seperti bisa membaca pikiran Pardi. Pardi pun kaget dalam hati, memilih untuk diam. Ya, mereka pun terdiam untuk beberapa saat. Tapi tak lama kemudian perempuan itu berkata, "Aku ngerti Kang, yen kowe rene lagi keputegan. Wis suwe anggonmu nglani nanging durung kasil. Mula saka iku aku saguh mbiyantu, nanging kowe uga kudu gelem nulungi aku." Artinya, "Aku tahu Mas kalau kamu lagi kesulitan. Sudah lama kamu berusaha tapi belum berhasil. Maka dari itu aku bisa membantu. Tapi kamu juga harus mau menolongku." Pardi pun terhenyak mendengar perkataan perempuan itu. Lo, kowe kuwi sapa? Lo, kamu itu siapa?" saut Pardi. "Yen aku ngaku mengko kowe nesu njur ora sida nulungi aku. Kalau aku ngaku, nanti kamu marah terus nggak jadi menolong aku." Artinya itu. Balas perempuan itu, "Ora wis ngaku wae. Tidak sudah ngaku aja," ujar Pardi lembut. Mendengar perkataan Pardi, perempuan muda itu tertawa lalu mengarahkan jari telunjuk tangannya ke arah laut selatan. Dalam sekejap mata, setitik cahaya yang tadi dilihat Pardi itu muncul. Namun kali ini cahaya itu menghilang. Cahaya itu justru bergerak, mendekat hingga masuk daratan lalu digenggam oleh perempuan itu. Melihat hal itu, laki-laki Pardi hanya terdiam. "Kang, tanpa nono barang iku ateges kowe wis nulungi aku. Mas, terimalah barang ini, itu sebagai tanda terima kasih kamu sudah menolongku," ujar perempuan itu. Sembari menyerahkan barang yang digenggamnya, Pardi pun menerima barang itu. Rupanya berwujud seperti bentuk karang laut. Barang iku openono
pentrinan sing becik kena kang kok anggo rewang. Barang ini rawatlah, perlakukan dengan baik. Bisa kok buat membantumu, ujar perempuan itu dengan baik. Artinya, barang ini rawatlah, perlakukan dengan baik. Bisa kok membantumu, ujar perempuan itu lagi. Pardi lagi hehenya terheran-heran. Yo, yo. Njurku iku sapa? Yo. Lalu kamu itu siapa? Tanya Pardi dengan penuh keheranan. Perempuan itu hanya tersenyum dan sejurus kemudian berkata, aku abdine ndaroku ing dalam agung kono kae. Nanging aku nalika kadhawuhan ngicipi mangsokan wujud jangan sambal goreng sing kimplah-kimplih ing wajan gede. Aku dianggap salah gede banget, awet jangan mau ndak semprot ake awet sing ndak nganggep duduh kental apang rupane iku jebul gede. Daning bandara ayu, aku didukani akeh-akeh lan ditetepke yen aku uga kasiko nulung ditudung. Anggone nudung aku dijepit kaya ineping lawang. Saiki aku isi ana ing jero wadah kuwi. Kula Kang, tulungono. Kowe bakal ndak rewang-rewangi opene kecek iki. Artinya, aku abdi Tuanku di Istana Besar Laut Selatan. Sewaktu aku ditugaski mencicipi masakan berwujud sambal goreng yang penuh di wajan besar, aku dianggap bersalah. Salah besar sekali sejak masakan itu kutuang cairan yang kuanggap bumbu kental. Ternyata darah. Oleh Bendara Ayu, aku dinasihatin banyak dan dinyatakan bersalah lalu dihukum. Aku dihukum dengan cara dikurung di dalam batu karang. Sekarang aku berada di dalam wadah barang yang kuberi itu. Maka itu Mas, tolonglah kamu bakal aku bantu dan rawatlah wadah ini, ujar perempuan itu panjang bercerita. Wis yo Kang, tulungono, aku wong sing wis kasiku karo bandaraku. Sudah ya Mas, tolonglah aku yang sudah membuat kasus dengan bandaraku, ujar perempuan itu. Lagi, sesudah berkata itu, perempuan itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan tampak ada seperti bayangan putih yang masuk ke dalam benda yang digenggam Pardi. Pardi yang menyaksikan itu seperti baru bermimpi, namun ia masih sadar kalau ia menggenggam benda sejenis karang laut dan sadar kalau itu bukanlah mimpi, tapi akhirnya ia memutuskan ia akan menolong sosok perempuan itu walaupun dalam hati masih setengah tidak percaya. Ia pun melangkahkan kakinya untuk pulang dari pantai selatan itu. Namun semenjak itu, hidup Pardi menjadi lebih enak dari segi materi. Dagangannya yang semula selalu merugi, perlahan lalu mampu memberikan keuntungan dan berkembang. Entah karena faktor kebetulan atau keuletannya, atau faktor benda sejenis karang laut itu. Yang jelas, Pardi tetap merawat benda itu seperti selayaknya hiasan dengan baik. Lalu, setiap kali Pardi berkunjung pantai selatan melihat bukit-bukit pasir besar yang terhampar, ia lantas mengingat pertemuan dengan sang gadis cantik yang tak terlupakan seumur hidup. Oke, kalau diomong ini tuh kayak itu bukan ya, kayak pesugihan itu enggak ya? Apa emang kebetulan? Ya gue kagak bisa nentuin. Ini aja yang penting ya, ini gue kan cuma menceritakan dari pengalaman orang, jadi gue kagak bisa mengomentari ini. Tapi ini nggak tahu hukumnya ini musik apa enggaknya tuh nggak tahu gue ya. Jadi gue itu aja ceritanya, jangan lupa di subscribe. Oke, sorry, ini sumber cerita ini dari cerita horor Jogja, sama kayak yang cerita kemarin, cerita horor Jogja. Nanti Instagramnya di linknya ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Bikin channel gua ini berkembang dan membuat channel iki
channel ini tuh biar banyak yang subscribe dan tahu-tahu tentang video-video ini. Oke, tolong di-share ya ke teman-temannya guys. Oh iya, karena ini yang terakhir di bulan Bulan Suci ini, gua di sini Alfian Adi Saputra dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas supportnya selama ini dan tolong maafkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berat.